Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel EXelcom. Pada video kali ini saya mendapatkan garapan handphone Xiaomi Redmi 5A. Kendala dia tidak bisa dicas, dan saat dicoba dari konektornya pun memang longgar ya. Nah, di sini akan saya lakukan pergantian konektor cas. Jadi di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara melakukan pergantian konektor bagi pemula. Dan di sini saya ambil contoh dari handphone Xiaomi Redmi 5A. Nah, jika teman-teman penasaran bagaimana caranya, bagi yang muslim sebelum melihat video ini, bagi yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai apa pekerjaan kita menghalangi pahala yang diwajibkan kepada kita. Oke, langsung saja kita mulai video ini. Check it out. Baik, jadi handphone ini kita lakukan bongkar terlebih dahulu. Nah, kita bongkar terlebih dahulu handphonenya. Nah, pada saat membongkar teman-teman bisa bongkar ya. Jadi di sini saya percepat video durasi bongkarnya untuk mempersingkat waktu video ini. Nah, setelah dibongkar teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu papan cas dari handphone ini. Dibuka dulu ya, jadi satu persatu fleksibelnya, kemudian dibuka juga bagian antena. Untuk bagian antena teman-teman harus hati-hati karena takutnya ada antenanya bisa putus. Kemudian untuk membuka supportnya itu hati-hati juga karena terdapat fleksibel LCD. Nah, ini adalah penampakan dari subboard. Saya sebutnya subboard ya. Subboard ini itu adalah papan cas. Nah, di sini kendalanya itu dari konektor casnya. Nah, ini posisi konektor casnya. Nah, konektor casnya itu akan kita coba ganti konektornya, tapi sebelum diganti teman-teman bisa lindungi terlebih dahulu di bagian mikrofon. Nah, biasanya untuk di bagian mikrofon ini saya menggunakan aluminium foil. Nah, lindungi dari panas dari blower ya, karena apa, takutnya mikrofon ini itu kena panas sehingga mikrofonnya itu tidak berfungsi. Terkadang banyak juga yang seperti itu, setelah ganti konektor mikrofon malah tidak bisa. Alhasil customer terkadang menyalahkan kepada teknisi atau kepada kita. Nah, di sini itu saya sudah siapkan konektor yang cocok untuk handphone Xiaomi Redmi 5A ini. Nah, pertama untuk melakukan pembukaan konektornya, teman-teman siapkan juga penjepitan PCB ya, penjepitan PCB yang dijepitkan pada papan casnya. Nah, jepitkan pada papan cas sekencang mungkin. Nah, jika sudah pasti kencang, nah, awal pertama itu teman-teman pastikan di bagian settingan blower. Di sini saya menggunakan settingan blower 350-an ya temperaturnya, kemudian anginnya di atas 2. Nah, ini yang biasa saya gunakan untuk mengangkat konektor
papan cas di papan cas ini. Nah, di konektor yang lain pun, handphone yang lain pun saya menggunakan settingan itu untuk blower ya. Nah, kedua, teman-teman bisa taruh plug di bagian kaki konektor. Saya langsung taruh plug bagian dari konektor, saya plug menggunakan plug baku. Nah, jadi jika sudah ditaruh plugnya di bagian kaki konektor, teman-teman bisa siapkan blower untuk langsung menembakkan pada konektornya. Jadi di sini yang saya tembakkan itu di bagian konektor, kemudian putar-putar ya, putar-putar langsung setara atau mungkin dikiranya timah itu sudah agak mencair, langsung kita siapkan pinset, kemudian kita angkat secara perlahan saja. Nah, jika sudah terbuka seperti itu, konektor itu sudah terlepas. Nah, pastikan pin-pinnya itu pin jalur itu aman ya. Nah, kemudian di sini akan kita coba pasangkan konektor yang lama. Tetapi sebelum memasangkan, saya biasa itu menghilangkan bekasan timah yang ada pada kaki konektor menggunakan Goodwick. Kemudian saya tempelkan solder sehingga sisa timahannya itu dia bisa hilang. Nah, jadi bisa membuat lubang di bagian kaki konektor. Itu cara yang paling ampuh saya gunakan agar si konektor itu dia pas di dalam posisinya dia ya. Pas di dalam posisinya dia, kemudian saat pemasangan pun itu dibilang sangat rapi. Nah, jika seperti itu, ini adalah cara yang biasa saya gunakan. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari pembersihan bagian timah itu sudah terdapat lubang-lubang ya. Ada 4 lubang itu untuk kaki konektor. Nah, kemudian konektornya tinggal kita taruh saja dan kelihatan pas banget ya. Terlihat pas banget. Di sini teman-teman bisa tempelkan atau bisa kita solderkan di dalam di kaki konektor terlebih dahulu. Oke kan? Nah, jika sudah pas, sudah presisi, nah itu bisa langsung kita solder saja. Kita tidak melakukan blower lagi, kita langsung solder saja di bagian kaki konektornya. Nah, kan ada 4 kaki tuh, itu kita solder 1. Nah, itu dipresisikan juga ya, presisikan juga, jangan sampai kadang terlalu ke kanan, terlalu ke kiri. Nah, kemudian semua kaki itu dipasangkan. Untuk soldernya itu pastikan solder yang panas ya. Nah, jika kaki-kakinya sudah pas semua, nah di sini kita akan solder pinnya, pin jalur. Nah, kalau untuk pin jalur saya tidak langsung melakukan soldering, tetapi cara yang saya lakukan itu akan saya taburkan plug terlebih dahulu. Nah, plug ini saya kasih di bagian pinnya. Kemudian plug ini itu bisa membuat si timah ini itu terpisah kadang, jadi bisa lebih enak sih dipasangnya. Nah, sambil kita tekan-tekan sedikit demi sedikit saja. Oke. Nah, sekiranya memang sudah bagus semua, sekiranya memang sudah nempel semua, teman-teman bisa dibersihkan bekasannya ya. Nah, saya biasa membersihkan bekasan itu menggunakan sikat. Oke, sikat jos. Nah, jadi jika sudah dibersihkan, nah kemudian kita cek, pastikan juga pin-pinnya sudah menempel.
di bagian pin konektor. Kemudian pastikan juga kaki-kakinya sudah tersolder semua. Dan satu lagi itu jangan sampai teman-teman bisa melupakan ini nih. Satu lagi tips itu, teman-teman bisa solder di bagian tengah konektor. Nah, agar si konektor itu tidak mudah rusak atau tidak mudah longgar. Nah, biasanya itu kadang longgar gara-gara konektornya itu terbuka itunya. Jadi sarannya sih disolder lagi di bagian di tengah-tengah konektor. Nah, itu kan ada tuh, itu bisa disolder lagi. Oke, selanjutnya kita akan langsung coba kita pasangkan. Nah, kemudian siapkan kabel USB atau kabel cas. Langsung kita masukkan pada USB-nya. Yuk, masuk pada papan casnya. Alhamdulillah, pergantian konektornya itu sempurna ya, bagus. Nah, di sini itu cas masuk. Nah, terdapat logo baterai. Kemudian di sini saya biasa mengecek menggunakan port skematik. Lihat 1,1 ampere. Untuk handphone Xiaomi Redmi 5A itu terbilang normal, sangat normal ya, 1,1 ampere, dan dia bisa melakukan pengecasan secara normal. Jadi lama-kelamaan pasti bakal bertambah casnya. Nah, oke, demikian video ini saya buat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Mohon dukungannya kepada teman-teman untuk like, share, and subscribe video-video dari channel EXelcom. Oke, kembali di lain video next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.